Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika bersama Edi Suryadi. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua kali ini kita masih tetap membahas tentang pola bilangan, di mana pertemuan pertama kalian telah mempelajari berbagai pola yang ada. Nah, sekarang pada pertemuan kedua ini akan dikhususkan tentang pola-pola bilangan, di mana pembahasan pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Pola bilangan ganjil. Nah, untuk memahami tentang pola bilangan ganjil, anak-anak, Bapak sekarang ini mengarahkan kalian dengan sebuah gambaran persegi-persegi kecil. Coba kita lihat ya. Nah, ini tayangan yang pertama. Nah, ini bangun persegi ini bangun persegi kecil berwarna merah. Jumlahnya dengan melihat langsung ini mudah, yaitu sama dengan 1 kan. Nah, kemudian Bapak menggambar lagi beberapa susun. Nah, di sini beberapa susunan dari pola bilangan ganjil berwarna kuning, di mana persegi-persegi kecil ini jumlahnya ada berapa? Dengan mudah dapat dilihat ada 3 kan. Nah, untuk selanjutnya masih juga bentuk persegi kecil. Nah, ini yang berwarna merah, jadi warnanya selang-seling bergantian terus. Nah, di sini ke merah lagi. Jumlahnya kalau kita hitung ini ada 5 kan ada 5. Nah, berikutnya lagi warna kuning kembali. Nah, kita hitung ini persegi kecil di sini jumlahnya ada 7 kan, ada 7. Nah, untuk gambaran satu lagi lah ya. Nah, gambaran satu lagi berwarna merah. Nah, kalau kita hitung di sini 1, 2, 3 ini seluruhnya di sini akan ada 9 akan ada 9. Nah, bilangan-bilangan yang menyatakan banyaknya kubus-kubus kecil tadi ini, yaitu 1, 3, 5, 7 dan 9, ini membentuk suatu himpunan bilangan yang dinamakan dengan himpunan bilangan ganjil. Dan biasanya dinotasikan dengan huruf C, tapi bukan satu keharusan ya. Nah, kemudian di dalam himpunan bilangan ini tadi bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini disebutnya adalah suku. Misalkan 1 di sini. Ini maksudnya adalah suku ke-1, 3 suku ke-2, 5 suku ke-3 dan seterusnya begitu. Sehingga nanti di sini dalam ini ada tanda titik 3, artinya dilanjutkan, artinya himpunan ini himpunan tak terhingga, artinya sampai suku ke berapa, suku ke n gitulah ya. Nah, kemudian yang harus kalian di sini dalam mengamati pola yang lebih ditekankan, kalian itu melihat perubahan-perubahan perubahan-perubahan dari satu suku ke suku lainnya. Coba kalian amati dengan teliti ya. Dari 1 ke 3, kemudian dari 3 ke 5, dari 5 ke 7 dan seterusnya. Nah, apakah penambahan atau pengurangan ya? Kalau kita lihat bagaimana ini? Ini terjadi penambahan dari suku sebelumnya itu 22 kan ya. Penambahannya tetap 22. Nah, jadi aturan dari pola bilangan ganjil itu adalah ditambah 2 dari suku sebelumnya. Jadi aturan pola bilangan ganjil sekali lagi ditambah 2 dari suku sebelumnya ya. Nah, ini aturan dari pola bilangan ganjil. Bagaimana persamaan rumus ke n-nya ya. Nah, kita lihat sekarang peragaan berikut ya. Nah, di sini kita akan mencari suku ke n dari bilangan ganjil ya. Nah, Bapak tayangkan ini. Bapak mengambil suku ke-5 dulu ya. Sengaja Bapak ngambil dari suku yang agak besar, tidak dari suku pertama, sebab kalau suku pertama biasanya untuk kita mencoba-cobanya terlalu luas lah gitu ya, terlalu luas. Tetapi kalau sudah agak suku yang lebih jauh biasanya sudah agak sedikit terarah. Nah, di sini Bapak mengambil suku ke-5 ya. Di mana suku ke-5 ini dari bilangan ganjil nilainya 9 kan? Ya, 9. Nah, bagaimana cara mendapatkan suku ke n-nya nanti? Nah, caranya ya, pola berpikir kalian harus dikaitkan suku ke ini, dikaitkan, jadi harus selalu di bawah ya, dimana suku ke 5 ini yang nilainya 9. Nah, artinya dari 5 tinggal menjadi 9. Bagaimana caranya?
Nah, logika sederhananya ya, yang mudah mungkin ini ya, itu suku ke-5 berarti 5 dikali 2. Itu sama dengan 10 kan, sedangkan nilainya 9. Oh, berarti harus dikurangi 1. Nah, berarti untuk sementara kita memperkirakan dulu, bisa dibuat bahwa nilai 9 ini sama saja nilainya dengan 5 kali 2 dikurangi 1. Nah, untuk suku berikutnya kita menurun ya ke suku keempat. Nah, suku keempat nilainya sama dengan 7, artinya suku keempat. Nah, suku ke kaitkan dengan nilai yang 7 ini. Bagaimana caranya suku ke itu? Suku keempat ini maksudnya supaya nilainya jadi 7. Jadi ada nilai 4 ya yang dibawa. Berarti kita masukkan seperti persamaan yang pertama ini tadi. Berarti 4 dikali 2 ya 8. Terus dikurangi 1. Oh, ternyata 7, gitu kan? Nah, jadi ini persamaan ini sudah dua persamaan ya, dua perhitungan lah gitu maksudnya, sudah menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, kemudian untuk suku ketiganya kita lihat suku ketiga nilai bilangan ganjil itu adalah 5 dari suku ketiga. Coba dengan formula yang seperti di atas, yaitu dikalikan 2 dan dikurangi 1, berarti 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi 1 berarti 5. Oh, benar ya. Nah, ini kalau sudah 3 suku begini biasanya prediksi sudah tidak akan salah. Biasanya akan berlanjut terus dan akan benar. Insya Allah kalau sudah 3 suku biasanya sudah umum pasti benar. Nah, coba kita ke suku kedua. Nah, suku kedua ini, suku kedua nilainya 3. Dimasukkan dengan perkiraan pola yang sudah ada, yaitu suku kedua. Nah, ini maksudnya 2 kali 2 dikurangi 1. Berarti benar kan? 2 kali 2 4 dikurangi 1 berarti sama dengan 3. Nah, untuk yang terakhir, nah ini Bapak sengaja ngambilnya dari yang terbesar, yang terakhirnya diambil suku ke-1. Biasanya kalau Bapak sih gitu ya, kalau suku ke-1 itu suka prediksinya terlalu meluas lah gitu ya. Jadi Bapak suka mengambil dari yang terbesar dulu. Nah, suku ke-1 bilangan ganjil itu nilainya 1. Ya, nilainya 1. Nah, jadi suku ke-1 maksudnya kan nilainya 1. Nah, berarti dengan melihat pola yang sudah ada tadi, itu setiap suku ke dikalikan 2 dan dikurangi 1. Jadi 1 kali 2 dikurangi 1. 1 kali 2, 2 kan? Dikurangi 1, 1. Nah, kalau dilihat di sini, kita menyusunnya sekarang dari bawah boleh. Ini tadi suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima kan? Nah, sampai nanti kalau diteruskan tak terhingga dikatakanlah suku ke N ya, suku ke N yang biasanya dinyatakan dengan UN seperti ini. Nah, suku ke N sama dengan UN. Nah, UN-nya bagaimana persamaannya? Ya, UN ini maksudnya dilihat tadi ini. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima sampai suku ke sekian. Artinya misalkan suku ke N berarti N. Nah, ini kan selalu tetap dikalikan 2 dikurangi 1 berarti N kali 2 dikurangi 1. Nah, jadi formula atau rumus ya, rumus barisan bilangan ganjil atau pola bilangan ganjil itu yaitu UN sama dengan 2N dikurangi 1. Oh, kenapa Pak? Kalau tadi N kali 2 sekarang jadi 2N, ya, sama saja kan? Maksudnya di sini dalam bentuk perkalian kan berlaku sifat komutatif, penukaran tempat. Nah, untuk lebih memahami tentang persamaan ini tentang suku ke N bilangan ganjil, kita lihat contoh soal ya. Kita lihat contoh soal dalam bentuk soal begini misalkan. Nah, di sini ada soal tentukan suku ke-12 bilangan ganjil. Artinya suku ke-12 bilangan ganjil itu berapa gitu kan? Nah, kita pakai persamaan yang ini. Nah, suku ke-12 berarti N-nya ini nilainya sama dengan 12. Nah, seperti ini Bapak ditulis dulu N sama dengan 12. Nah, kemudian kita tulis persamaan ininya. Persamaan sukunya, persamaan rumusnya maksudnya. Nah, ditulis UN sama dengan 2N dikurangi 1. Nah, karena N nilainya 12 berarti NN di dalam rumus ini diganti dengan bilangan 12 ini. Nah, jadi U12 sama dengan 2 kali N berarti 2 kali 12 dikurangi 1. Nah, berarti kita tinggal menghitung kalau begini ya. Tinggal menghitung 2 kali 12 24 dikurangi 1 berarti nilainya adalah 23. Jadi maksudnya adalah suku ke-12 dari bilangan ganjil itu adalah 23. Bisa dipahami ya?
Nah, sekarang pengembangan untuk perhitungan dalam bilangan ganjil ya. Kita lihat pola-pola bilangan ganjil. Kita lihat contoh soal berikut. Nah, jumlah n suku pertama ya. Untuk jumlah n suku pertama bilangan ganjil. Jadi maksudnya nanti kalian akan bisa menghitung bilangan ganjil dari awal sebanyak-banyaknya dihitung berapa jumlahnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan formula rumus dulu ya. Cara untuk memahaminya, Bapak tidak mau langsung memberikan rumus langsung, tetapi dengan cara pendekatan gambaran seperti ini ya, perhatikan. Nah, di sini pola persegi yang tadi yang satu kan. Nah, ini nilainya 1. Kalau 1 ini dijumlahkan berarti nilainya tetap 1 kan, karena hanya ada 1 buah. Nah, berarti nilainya ini untuk suku ini bilangan ganjil pertama ini kan 1, berarti jumlahnya ini nilainya adalah 1 ya, nilainya 1. Nah, untuk mendapatkan formula yang 1 ini, nilai yang jumlahnya 1 ini, kalian bisa menggunakan pendekatan nilai luas bangun persegi. Masih ingat rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya berapa? 1 kan? Yang ini juga 1. Jadi sebetulnya jumlah persegi di sini ya, luasnya itu sama dengan 1 kali 1. Nah, bisa ditulis seperti ini ya. Dengan menghitung luas bangun persegi, maka di sini 1 kali 1 1. Nah, pernyataan ini karena berhubungan dengan luas ini perkalian berulang kan? Perkalian berulang di mana di sini bilangan yang dikalikannya sama, artinya sama dengan pengkuadratan. Nah, berarti di sini 1 kali 1 artinya 1 kuadrat ya. Kalau suku ini yang 1 ini diganti oleh n, maka di sini akan menjadi n kuadrat ya. Bisa dipahami ya untuk sementara. Coba contoh berikutnya ini untuk lebih memperjelas. Nah, sekarang ini berapa bilangan ganjil yang dimaksudkan dengan gambar ini? Yaitu dalam gambar ini melihat warna ada 2. Maksudnya ini ada 2 buah bilangan ganjil dari awal. Maksudnya dari pertama yaitu 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Nah, jadi di sini 2 bilangan ganjil. 2 bilangan ganjil pertama maksudnya yaitu 1 dan 3. Jumlahnya kalau dijumlahkan berarti 1 dan 3. Berapa nilainya? 4. Nah, pendekatannya dengan menggunakan pendekatan luas bangun persegi, berarti sisi kali sisi, artinya di sini sisinya berapa? Ada 2 kan? Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi di sini sisinya ini 2 kali 2 sama dengan 4, artinya sama saja dengan 2 kuadrat, sama dengan 4 kan? Nah, sekarang kalau suku tadi kan dinyatakan dengan n, berarti kalau suku n di sini ganti dengan 2 kan? Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi maka 2 ini diganti dengan n jadi n kuadrat gitu kan. Nah, coba kita lihat yang berikutnya peragaannya. Nah, ini ada berapa bilangan ganjil yang dimaksud di sini? Dengan melihat warna di sini ada berulang ya, berulang. Berarti di sini ada 3 bilangan ganjil. Yaitu maksudnya adalah 1, 3 dan 5. Kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan ini jelas kan? Berarti jumlahnya 9. Nah, dengan pendekatan perhitungan luas, nah berarti di sini sisinya 3. Ini sisinya 3, berarti luas bangun persegi ini ya, luas seluruhnya adalah 9 satuan luas. Dinyatakan dalam bentuk rumus luas kan berarti itu sisi kali sisi ya. Di sini n kali n alias n kuadrat. Nah, berarti di sini 3 kuadrat. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi, coba kalian lihat ya ini lagi. Nah, ya. Yang ini ada berapa bilangan ganjil maksudnya gambar ini? Itu 4 kan? Nah, jadi maksudnya bilangan ganjil yang 4 buah itu 1, 3, 5, 7 dijumlahkan nilainya adalah 16 ya, 16. Dengan pendekatan rumus luas bangun persegi yaitu sisi kali sisi akan seperti formula di atas ini juga akan sama. Karena ada 4 buah, nah berarti di sini 4 kali 4 16. Dinyatakan di dalam n, kalau suku ke n berarti di sini ya 4 kali 4 16, berarti ini n-nya sama dengan 4 ya, berarti n kuadrat tetap berlaku. Ini sudah kelihatan berlaku, ini sudah bisa ditebak. Oh, berarti ya untuk rumus untuk jumlah bilangan ganjil pertama berurutan itu rumusnya sebetulnya n
kuadrat. Jadi sama dengan apa? Dengan bangun luas persegi ya. Luas persegi, bangun luas persegi. Nah, kalau ingin lebih jelas satu lagi nih. Nah, kalau 5 ini kan 5 buah bilangan ganjil berarti sampai dengan 9 kan, sampai dengan 9 dijumlahkan berarti itu jumlahnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 berarti kan 25. Dengan pola bentuk bangun persegi di sini kelihatan jelas ya, ada 5 buah sisi ukuran sisi persegi ini ada 5 ya. Nah, jadi rumusnya tetap aja ya, yaitu sisi kali sisi, dalam hal ini karena dalam barisan bilangan berarti n kuadrat. Nah, seperti ini 5 kuadrat sama dengan 25 ya, sama dengan 25 berarti ini berlaku n. Jadi kalau bilangan ganjilnya sampai suku ke n artinya tak terhingga, sukunya berapa saja itu bisa diganti dengan rumus n kuadrat. Nah, jadi rumus dari jumlah n suku pertama bilangan ganjil itu adalah n kuadrat, yang biasanya rumus jumlah di dalam barisan bilangan itu dinamakan dengan S. Nah, ini artinya suku ke n-nya berarti Sn sama dengan n kuadrat ya. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian jumlah suku pertama bilangan ganjil, coba kita lihat contoh yang pertama ini ya. Nomor 1 dapat dilihat nih, tentukan jumlah 10 bilangan ganjil pertama. Artinya di sini 10 bilangan ganjil pertama berarti si n ini maksudnya 10 buah. Kalau dicacah satu-satu yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya kan sampai 10 buah. Nah, kalau untuk menghitung jumlah bilangan ganjil yang pertama berurutan ya kita langsung aja gunakan persamaan rumusnya yaitu n kuadrat. Nah, Sn, nah ini Sn sama dengan n kuadrat. Nah, karena n-nya sudah ada nilainya 10 berarti kita tinggal dimasukkan aja n-nya ke sini. Berarti ya, nah dimasukkan seperti ini S. Nah, n-nya ganti dengan 10 berarti S10 sama dengan 10 kuadrat. Nah, dengan mudahnya kita melakukan perhitungan perpangkatan ya. Jadi 10 kuadrat sama dengan 100, awas bukan 10 kuadrat sama dengan 20, bukan 2 kali 10, masih banyak yang suka salah itu ya. Jadi 10 kuadrat maksudnya adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi jumlah bilangan ganjil 10 bilangan ganjil pertama itu nilainya adalah 10 ya, nilainya adalah 100. Nah, contoh berikutnya kita lihat nih. Tentukan banyaknya bilangan ganjil. Tentukan banyaknya bilangan ganjil pertama berurutan yang jumlahnya 196. Nah, ini soalnya sebetulnya dibalikan. Kalau sekarang mah jumlahnya sudah diketahui, kita ditanya berapa banyak bilangan ganjil yang dijumlahkan berurutan dari awal sehingga nilainya 196. Kita jangan menjadi ribet ya. Kita tetap selalu menggunakan formula persamaan rumus yang ada. Nah, ya dalam hal ini kita menggunakan Sn sama dengan n kuadrat. Nah, 196 ini maksudnya adalah untuk nilai Sn-nya ya. Nilai Sn-nya 196. Nah, formula persamaan rumusnya tetap Sn sama dengan n kuadrat. Nah, kemudian yang 196 nah ini sama dengan Sn gitu kan. Jadi Sn ini nilainya 196 ya. Jadi kita tinggal dimasukkan aja di sini. Sn diganti oleh 196, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, tuh. Sn-nya diganti oleh 196. Ya, lihat. Sn sama dengan 196. Nah, berarti ini Sn tuh ini dengan ini. Nah, maksudnya ini 196 sama dengan n kuadrat. Nah, 196 sama dengan n kuadrat, ya. Nah, di sini kita dalam bentuk kuadrat kan, sedangkan kita mau mencari bilangan ya. Mencari bilangan n-nya itu berapa ya. Nah, caranya coba perhatikan sini. Nah, sekarang Bapak penulisannya ditukar dulu karena kebiasaan mungkin kalian suka menulis variabel di ruas kiri ya, tidak jadi masalah. Nah, di sini n kuadrat sama dengan 196. Kita kan mau mencari n ya. Mau mencari n berarti kuadratnya hilang, maka bilangan ini akan timbul tanda akar. Inverse dari kuadrat berarti akar pangkat kan. Nah, berarti jadi seperti ini. Nah, cara membacanya berarti di sini n
sama dengan akar pangkat dari 196. Bisa dipahami? Nah, itu ya. Nah, dalam hal ini bagi kalian yang sudah hafal perpangkatan 1 sampai 20, nah upayakanlah ya. Kalau sudah di kelas 8 ini kalian 1 sampai 20 harus sudah lancar pengkuadratan. Tapi di sini ada bantuan ya dengan cara mengira-ngira dulu ya. Dicari bilangan yang kalau dikuadrakan itu satuannya nilainya 6. Nah, di sini kalau satuannya dikuadrakan nilainya 6 ini ada dua kemungkinan, yaitu antara 4 dengan 6 kan. Kenapa 4 dengan 6? Coba aja 4 kali 4 ini kan 4 kuadrat alias 16. Nah, ini maksudnya satuannya 6 ya. Satuannya 6. Nah, kemudian kalau 6 juga 6 kali 6 kan 36 juga satuannya 6. Nah, di sini jadi ada dua kemungkinan. Tetapi di sini kita juga harus pandai mengira-ngira ya. Nah, karena ini nilainya di bawah 200-an ya, di bawah 200-an dan ini nilai ratusan, berarti yang dikuadratkan bilangan pasti puluhan kan? Pasti puluhan. Sebab 10 kuadrat kan 100. Nah, yang terkecil nah di sini ya, yang terkecil berarti di sini adalah mungkinnya 14. Ya, coba aja. Nah, berarti akar dari 196 kan 14 ya, berarti 14 kuadrat itu maksudnya kan 196. Nah, jadi di sini maksudnya berapa banyaknya bilangan ganjil yang dijumlahkan, bilangan ganjil pertama yang dijumlahkan sehingga jumlah nilainya 196 itu yaitu sebanyak 14 buah. Ya, tadi pahami ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 57. Kalau tadi mah tidak ditentukan 3 buah atau 4 buah, berapa bilangan ganjil pertama dari awal kan. Kalau sekarang ini soalnya beda lagi. Tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 57 ya. Nah, di sini kita harus mengamati dulu konsepnya, mengamati dari perubahan bilangan ganjil dari suku sebelumnya ke suku berikutnya itu selalu nambah berapa ya, selalu nambah berapa? Nambah 2 kan? Iya, nambah 2. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi dalam bilangan ganjil mereka selalu nambah 2. Jadi secara aljabar ya, bilangan itu kalau suku pertamanya adalah n, berarti suku keduanya adalah n ditambah 2. Suku ketiganya berarti kan nambah 2 lagi, jadi 2, jadi n ditambah 4. Nah, ini ya dibentuk suatu persamaan. Jumlah itu disimbolkan dengan SN. Jadi seperti ini. Nah, ya, SN sama dengan, nah ini N yang ini maksudnya ditambah N tambah 2 yang ini maksudnya ditambah N tambah 4 yang ini maksudnya disatukan. Nah, di sini boleh kalian mau dimasukkan langsung boleh, tapi prinsipnya tetap menyederhanakan dulu ruas kanan ya. Menyederhanakan dulu ruas kanan. Nah, berarti di sini kalau disederhanakan yang suku-suku sejenis maksudnya yang variabelnya sama ya, yaitu n. Nah, dihitung dulu ya, n-nya dihitung supaya tidak bingung. Kalian ini keluarkan dulu dari kurung ya, kurungnya dikeluarkan, semua sudah dikeluarkan. Nah, kita tinggal hitung ini Sn sama dengan n tambah 2 tambah n tambah 4 gitu kan. Jadi hitung aja yang sejenisnya n dengan n dengan n gitu kan ya. Ini maksudnya n ini tidak ada bilangan di depannya, artinya di sini nilainya 1, koefisiennya 1 ya. 1n, bayangkanlah permen nano ya. 1 permen nano tambah 1 permen nano tambah 1 permen nano jadi 3 permen nano. Jadi Sn sama dengan 3n. Nah, ini bilangannya 2 tambah 4 6 gitu. Nah, jadi rumus sederhana ini ya. Sn sama dengan 3n tambah 6. Nah, kalau sudah begini kalian tinggal dimasukkan. Jumlahkan 57 itu Sn. Kita masukkan ke sini aja. Nah, Sn diganti dengan 57. Persamaannya 57 ini persamaannya sama dengan 3n ditambah 6. Nah, di sini terjadi dua ruas kan, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ruas kiri di sini digunakan di sini dipakai untuk menulis bilangan. Di ruas kanan ada bilangan. Nah, yang sejenis harus di satu ruas kan, artinya yang 6 dipindahkan dulu ke ruas kiri. Kalau pindah ruas, nah berarti di sini otomatis tandanya akan berubah dari positif ya, dari positif menjadi negatif ya. Jadi seperti ini. Nah, 57, nah ini
Positif 6 pindah ruas dari kanan ke kiri. Nah, jadi negatif 6 sama dengan langsung sama dengan. Nah, 3N. Karena N tidak ada lagi kan sudah berarti hanya 3N. Nah, ini kita tinggal menghitung 57 dikurangi 6 berarti sangat mudah kan? Sama dengan 51. Jadi 51 sama dengan 3N. Nah, yang mau dicarikan N ya, yang mau dicari N bukan 3N. Berarti maksudnya N 1N-nya berapa gitu. Nah, karena kebiasaan mungkin kalian suka menulis variabel di ruas kiri, boleh nih Bapak nulisnya dibalikan dulu ya. Nah, jadi menjadi 3N sama dengan 51. Nah, untuk mencari N karena ini bentuk perkalian, berarti kalian menggunakan inverse atau lawannya ya. Inverse lawannya dari ini 3N. Nah, maka N nanti akan menjadi bentuk pembagian ya dari bentuk perkalian. Nah, akan seperti ini. N sama dengan berarti 51 dibagi 3 ya. Jadi nilai N-nya ini 51 dibagi 3. Jadi sekali lagi ini pembagian ini merupakan inverse dari bentuk perkalian. Sehingga didapatkan perhitungan 51 bagi 3 sama dengan berapa? 17 ya. Nah, jadi di sini tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 57 17 yang didapatkan nilai N-nya 17. Ini maksudnya N ini bilangan pertama. Berarti bilangan berikutnya tinggal nambah 2 ya. Nambah 2 berarti di sini jadi 19. Nambah 2 lagi menjadi 21 gitu kan. Nah, jadi 3 bilangan ganjil itu yang dimaksud adalah 17, 19 dan 21. Coba aja cek kalian ya, jumlahkan. 17 tambah 19 tambah 21 berarti 57 ya. Nah, untuk menentukan 3 buah bilangan ganjil seperti ini ya yang jumlahnya diketahui bisa menggunakan ya, bukan cara cepat sih, ada cara perhitungan yang lebih ringkas gitu ya. Tapi Bapak lebih senang kalian untuk menguraikan seperti ini. Sebab ini sangat konsep dasar aljabarnya ya. Nah, tapi coba dengan cara singkat mungkin ya bisa dikatakan lah. Nah, dengan cara begini. Dengan cara cepat atau cara singkat lah istilahnya ya. Tadi jumlahnya kan 57. Caranya karena 3 buah bilangan berarti kalian dibagi oleh 3 ya. Kalian bagi oleh 3 sehingga menghasilkan suku tengah seperti ini. Nah, jadi nilai tengahnya ini jumlah bilangan dibagi 3 ya. Nah, tadi jumlahnya kan 51 ya, tadi jumlahnya 5. Jadi nilai tengahnya didapatkan ini. Nilai tengah tuh 57 dibagi 3. Nah, berarti nilainya sama dengan 19 ya. Nilainya sama dengan 19. Nah, kita tahu bahwa ini nilai tengah, berarti ada bilangan sebelumnya kan? Bilangan sebelumnya di mana berselisihnya? Bilangan ganjil itu selalu nambah 2, berarti ini sekarang dikurangi 2. Nah, berarti bilangan sebelumnya ya jelas 17 ya, dan bilangan sesudah 19 berarti nambah 2 yaitu 21. Jadi bilangan ganjil yang sebelum 19 adalah 17 dan bilangan setelah 19 adalah 21. Jadi bilangan yang dimaksud yaitu tadi seperti dengan cara yang tadi 17, 19 dan 21. Nah, dengan udah mengetahui 2 cara seperti ini ya terserah kalian ya mau mana yang digunakan cara mengerjakannya nanti dalam mengerjakan soal ya. Nah, itu. Kemudian kita sekarang beranjak ke bilangan genap ya, ke bilangan genap. Kita lihat bilangan genap. Oh ya tadi ini nih ya udah dibuktikan nih dengan penjumlahan. Nah, sekarang kita menginjak kepada ini bagian. Nah, ini ada pertanyaan ini nih. Sangat bagus nih buat kalian. Bagaimana caranya untuk menentukan 4, 5, 6 buah dan seterusnya dari bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya diketahui. Jadi kalau tadi makan ini hanya 3 buah, sekarang bagaimana kalau 4, bagaimana kalau 5, bagaimana kalau 6? Coba kalian buat soal sendiri ya, dan cara menghitungnya bagaimana supaya mudah gitu kan ya. Belajar mengutak-ngatik sendiri dengan dasar-dasar yang sudah diberikan oleh Bapak. Nah, kita beranjak sekarang ke bilangan genap. Baiklah, untuk mengamati pola bilangan genap, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Oleh kalian perhatikan. Nah, ini ada gambar ya. Nah, di sini bola-bola kecil ini nanti banyaknya ini akan menunjukkan bilangan-bilangan genap. Yang pertama ini perhatikan, yang pertama ini banyaknya ada 2 kan ya, ada 2.
Kemudian yang ini, nah ini berarti ada 4. Kemudian yang ini ada 6. Yang ini 8. Ya, dan seterusnya sampai yang ini 10 ya. Dan seterusnya, artinya diteruskan tak terhingga. Nah, untuk bilangan-bilangan 2, 4, 6, 8, 10 ya, dan seterusnya ini membentuk suatu himpunan bilangan atau barisan bilangan genap ya. Barisan bilangan genap ya, barisan bilangan genap misalkan di sini dilambangkan dengan huruf G, umumnya emang seperti itu. Nah, di dalam barisan bilangan genap ini ada suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6 dan seterusnya ya. Ini adalah suku-suku dari barisan bilangan genap ya, barisan bilangan genap. Coba oleh kalian amati ya, bilangan genap ini perubahan dari suku ke suku berikutnya ya. Ini terjadi penambahannya 22. Sama ya dengan bilangan ganjil, kalau perubahannya menambah 22 ditambah 2 artinya dari suku sebelumnya. Jadi aturan bilangan pola bilangan genap itu adalah tambah 2 dari suku sebelumnya, sama dengan bilangan ganjil ya. Nah, untuk mendapatkan suku ke N bilangan genap ya, coba perhatikan kalian peragaan berikut ya. Nah ini suku pertama bilangan genap ini dengan gambar yang seperti tadi Bapak salin kembali ya. Nilainya adalah 2 ya. Suku ke-1 artinya bilangan genap 2. Nah, kalau kita mau membuat formula rumus suku UN ya, suku UN, jangan lupa kaitkan nilai suku-suku itu. Jadi maksudnya urutan sukunya. Suku ke-1. Nah, berarti nilainya 2. Jadi suku ke-1, nah 1 dirubah menjadi 2 gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Nah, yang paling mudah kayaknya ini hanya memperkirakan aja dulu ya. Berarti 1, artinya 1 kali 2. Bisa kan 1 kali 2. Nah, tapi pernyataan ini ya, pendapat ini harus dibuktikan dengan suku-suku berikutnya. Kalau berlaku seluruhnya berarti benar gitu ya. Nah, untuk suku kedua ini nilainya kan 4 ya. Suku kedua itu nilainya 4. Nah, ini nilainya 4. Nah, tadi kata Bapak kaitkan nilai suku kedua berarti 2 supaya jadi 4. Jelas dikalikan 2 ya. Nah, di sini udah kelihatan suku ke-1, suku kedua dikalikan dengan bilangan yang sama, kalikan 2 ya. Coba kita buktikan dengan ya, suku ketiga. Nah, suku ketiga. Ini suku ketiga ini jumlahnya 6 kan? Jumlahnya 6. Dalam barisan bilangan genap berarti nilainya 6. Suku ketiga kaitkan 3 dengan 6. 3 supaya jadi 6. Jelas kan dikalikan 2. Oh iya berlaku. Ini kayaknya ini udah pasti nih dikalikan 2 ya. Nah, coba lihat yang berikutnya, tayangan berikutnya. Nah, ini ya, 8 kan? Nah, ini suku keempat. Suku keempat 8 berarti 4 coba kali 2 langsung otomatis 8 kan? Ya, otomatis 4 kali 2 sama dengan 8. Berlaku ini nih. Persamaan ini berlaku sampai ke suku keempat. Coba suku kelimanya. Suku kelima ini nilainya kan 10 ya. Bilangan genap suku kelima itu 10. Nah, 10. Berarti suku kelima, suku N-nya 5, berarti 5 kali 2. 5 kali 2, nah ini 10. Nah, berarti berlaku kan? Ya. 10. Jadi 5 kali 2. Nah, jadi ini kelihatannya sudah berlaku ya. Suku-sukunya dikalikan dengan 2. Ya, dikalikan dengan konstan 2, dengan konstanta 2 tetap, artinya dengan nilai 2. Nah, sekarang jadi kalau bilangan genapnya sampai suku ke N ya. Nah, kalau suku ke N ini dilanjutkan ya, suku ke N, maka di sini UN-nya suku ke N berarti UN. Nah, karena tadi suku dikalikan dengan 2. Sekarang sukunya N berarti N, gitu kan? N kali 2. Artinya N kali 2 sama saja dengan 2 kali N, ya. Nah, jadi ini suku ke N dari barisan bilangan genap itu sama dengan UN sama dengan 2N, ya. Jadi mudah. Coba di playback kembali ya. Playback kembali pemikiran kalian kalau bilangan ganjil itu ya, bilangan ganjil
Gimana? Ya, bilangan ganjil 2n dikurangi 1 kan. Kalau bilangan genap, bilangan genap berarti 2n ya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba lihat dalam bentuk contoh soal ya. Nah, contoh yang pertama, tentukan bilangan genap suku ke-50 ya. Nah, ini kalau kita mendaftar, mencacah satu persatu cukup repot ya. Jadi kita gunakan persamaan formulanya suku ke n-nya ya. Nah, artinya di sini suku ke-50 berarti n sama dengan 50 ya. Terus ingat, suku ke berarti itu n, maksudnya n 50. Sekarang suku ke 50, n-nya 50. Nah, persamaan rumusnya berarti di sini un sama dengan 2n kan. Nah, berarti nilai-nilai n ini, nah ini diganti oleh 50 ya, diganti oleh 50. Jadi U50 maksudnya, nah ini U50 sama dengan sekali lagi UN-nya ganti oleh 50 sama dengan kemudian 2n, n-nya ganti oleh 50. 2n itu kan 2 kali n, berarti 2 kali 50 maksudnya. Jadi suku ke-50 dari bilangan genap itu sama saja dari hasil 2 kali 50 ya, yaitu sama dengan 100. Mudah kan ya. Nah itu ya. Nah, ini rumus suku ke n, suku n bilangan genap itu 2 kali n atau 2n ya. Nah, kemudian kita ke contoh berikutnya ya. Nah, nih jumlah bilangan ya, jumlah bilangan genap pertama berurutan. Coba kita lihat. Jumlah bilangan genap berurutan. Konsepnya bagaimana? Ya, pendekatannya kita seperti dengan bilangan ganjil ya, menggunakan gambar dulu. Nah, di sini ada subjudul dulu ya, Bapak. Pola bilangan jumlahnya ya. Nah, yang pertama lihat ini. 2 kan ya, pola bilangannya ya, pola bilangan 2 ini. Jumlahnya kalau dijumlahkan 2 kan, polanya seperti ini, jumlahnya ini 2 karena hanya satu suku kan ya, jumlahnya 2. Nah ini di sini ya, Bapak menggunakan pendekatan bentuk luas persegi panjang ya, menggunakan bentuk luas persegi panjang. Coba perhatikan, kaitkan suku ke tadi, suku ke 1 kan. Nah, di sini dapat dilihat ini bangun ini menyerupai bangun persegi panjang ini. Persegi panjang terbalik lah ya, tapi supaya lebih mudah. Nah ini ya, suku ke 1 supaya jadi 2, berarti di sini dikalikan 2 kan ya, 1 kali 2. Nah, udah jelas kan, 1 kali 2 gitu kan. Nah, kemudian dari bentuk 2 ini, karena kita harus selalu mengaitkan dengan suku ya, jadi yang 2 ini coba kita rubah. Kalau tadi sekali lagi ini kan suku pertama ini 2, karena suku ke 1 dirubah menjadi 2, bisa saja 1 kali 2 kan bisa. Nah, tapi di sini ini masih luas pengertiannya. 2 ini kaitkan lagi dengan sukunya, 1 suku ke 1, 2 mungkin saja kan. Berarti di sini kalau 1 ya harus ditambah 1 kan, tidak mungkin 1 dikurangi 1 ya, atau 1 dikurangi 2. Jadi 1 suku ke 1 supaya jadi 2 berarti 1 tambah 1. Nah, di sini perannya kamu berpikir ya, perannya kamu gimana ya. Jadi maksud Bapak itu mengasah pemikiran kamu. Bapak yakin kalau dengan terlatih seperti ini kecerdasan kamu akan berubah ya, akan berubah dengan terus berlatih seperti ini. Nah, coba kita lihat suku kedua dari bilangan genap. Nah, suku kedua bilangan genap itu kan ini 4 kan. Nah, kalau dijumlahkan, jadi maksudnya di sini ada 2 suku ya. Ada 2 suku bilangan genap, 2 suku pertama, 2 dan 4 dijumlahkan hasilnya kan 6. Nah, kita kaitkan di sini kalau 2 suku nilainya 6. 2 suku supaya jadi 6, 2 dari 2 sukunya 2 supaya jadi 6 berarti harus dikalikan 3 kan. Nah, kelihatan kan, 2 kali 3 sama dengan 6. 2-nya sudah menyatakan suku. Nah, sekarang di sini 3 nih, 3 di sini belum menyatakan suku. Jadi bagaimana kaitkan sukunya? Ini suku kedua kan, maksud suku kedua itu bukan suku dalam barisan bilangannya, tapi penjumlahan melakukan kedua kalinya lah, apa sih ya, katakan suku kedua. Berarti di sini 2
jelas ya. 2 supaya jadi 3 ditambah 1 kan. Nah, jadi maksudnya yang 3 ini, nah ini 2 tambah 1. Dengan melihat pola tadi ya, ini yang pertama 1 tambah 1. Yang kedua 2 tambah 1. Wih, udah kelihatan jelas ini. Yang ketiga, kalau 3 suku, maksudnya 3 suku bilangan genap, yaitu 2 ditambah 4 ditambah berapa? Ditambah 6 ya, ditambah 6. Nah ini jumlahnya kan kalau dijumlahkan ini sama dengan 12. Nah, cara mendapatkan formulanya kalian kaitkan ini. Anggap ini suku ketiga, berarti 3 kali, gitu kan? 3 kali berapa itu kan? Supaya jadi 12 jelas kan 3 kali 4. 12 itu 3 kali 4. Nah, kalau 3-nya sudah urutan suku kan? Nah, sekarang tinggal 4-nya ini. 4 ini kaitkan dengan suku. Ini kan suku ketiganya. Berarti 4 ini sama saja 3 ditambah 1. Ya, 3 ditambah 1 sama dengan yang di atas ya. Nah, berlaku umum ini. Nah, udah kelihatan ini. Nah, ini suku 1 2 3 ya. Ini 1 tambah 1, 2 tambah 1. Ini juga masih suku-suku kan. Nah, udah jadi n. Wah, udah kelihatan ini. Coba yang ini nih. Kalau 4 buah. Kalau 4 buah ini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8, 20 hasilnya kan. Nah, ini merupakan suku keempat ya. 20 suku keempat artinya 4 kali 5. Suku keempat 4 kali 5. Kalau melihat pola yang atas ini sudah kelihatan berlaku umum ini. Berarti 5 ini kaitkan dengan suku 4. Berarti 5 4 tambah 1 ya. Nah, udah jelas kan? Kelihatan jelas ya? Coba kalian amati. Kalau kalian belum paham, pause dulu videonya. Pause, dibaca dulu. Jangan terus melihat videonya, jangan ya. Kalau kamu bingung, pause dulu videonya, nanti pause dulu, terus dibaca dulu, dipelajari. Kalau sudah mengerti, lanjutkan lagi. Begitu ya cara belajar secara daring ini nanti. Nah, kemudian berikutnya untuk lebih memperjelas, oh ya, kalau suku ke n-nya ya. Artinya di sini kalau dilanjutkan terus bertambah, berarti sampai n suku, maksudnya sampai n suku ya. Sampai n suku. Nah, jadi jumlah n suku pertama bilangan genap itu tadi kan ini suku-suku ini 1 2 3 4 suku kan ya. Ini juga 1 2 3 4 suku ya, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Jadi kalau n suku berarti n kali itu kan, n kali ini kan suku lagi. Jadi n kali n ditambah 1. Ini kelihatan jelas ini nih dari sini. Ini suku. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 sama dengan ini kan. Jadi ini suku kali suku. Jadi n kali n. Ini dalam kurung tambah. Semuanya tambah bilangan tetap sama. Berarti berlaku untuk umum ya. Nah, jadi jumlah bilangan genap pertama berurutan ya, jumlah itu dinyatakan dengan Sn. Itu formulanya adalah Sn sama dengan n kali n ditambah 1. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat dalam bentuk contoh soal ya. Nah, contoh yang pertama, tentukan jumlah 10 bilangan genap pertama. Nah, 10 genap bilangan pertama berarti di sini n-nya sama dengan 10 ya. N-nya sama dengan 10. Sambil menghafal, kalau kalian sambil menyimak dan latihan soal, nanti langsung kalian tulis rumusnya. Nah, Sn ini rumusnya tadi adalah n kali n, ini n kali n ditambah 1. Berarti Sn sama dengan n kali n, ini kurung ini maksudnya kali, perkalian ya. Jadi n yang di luar ini dikalikan terhadap n juga nanti dikalikan dengan 1 maksud perhitungannya itu ya. Berarti Sn sama dengan n kali n ditambah 1. Nah, n-nya sudah 10, berarti ini n yang ini diganti oleh bilangan 10. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya ini S10 gitu kan. Nah, jadi n-nya ganti oleh 10, yang ini juga ganti oleh 10 ya, ditambah 1. Nah, kita operasi hitung aljabar kan sudah tahu ya, kalau di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Artinya di sini 10 kali 11 kan. Nah, 11 itu ya dari 10 tambah 1. Jadi mudah ini. Jadi berapa? 110 ya. Jadi jumlah 10 bilangan pertama bilangan genap itu akan 110. Bisa dicek lah kalian kalau nggak ragu ya, satu persatu dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 dijumlahkan pakai kalkulator boleh ya, hasilnya akan 110 ya. Begitu. Nah, sekarang ya
lihat kesimpulannya di sini. Nah, udah ya tadi, jadi jumlah bilangan genap 10 bilangan genap pertama adalah 110. Nah, contoh berikutnya perhatikan. Contoh nomor 2. Tentukan banyaknya bilangan genap pertama yang jumlahnya 272. Ini identik sama mirip sekali dengan contoh soal dalam bilangan ganjil tadi ya. Kalau yang nomor 1 ini ditanyakan jumlahnya untuk sekian suku. Kalau sekarang mah jumlahnya diketahui, berapa banyak suku yang dijumlahkan itu, yang nilainya 272. Sekali lagi Bapak bacakan soalnya. Tentukan banyaknya bilangan genap pertama yang jumlahnya 272. Jadi maksudnya bilangan genap berurutan ini, maksudnya bilangan genap pertama berurutan yang jumlahnya 272. Nah, kita cara mengerjakannya kalau sudah tahu formula rumus aljabar ya, kita tidak akan jauh beranjak dari sini, tetap aja akan menggunakan ini. Nah, cuman harus tahu ini yang 272 ini artinya untuk nilai SN kan? Ya, nilai SN berarti 272 ya. Nah, kemudian kita tulis persamaannya. Nah, persamaan rumusnya ya untuk jumlah N pertama bilangan genap pertama ini SN sama dengan N kali N ditambah 1. Nah, sekarang yang SN ini, yang 272 ini maksudnya untuk mengganti SN. Nah, untuk mengganti SN. Jadi masukkan mengganti SN tuh. Jadi 272 yaitu maksudnya untuk SN. Ini kan SN sama dengan 272. SN segini. Nah, SN ini ganti oleh 272. Berarti 272 sama dengan, nah masih bentuk atas. Ya, masih bentuk yang atas sama. Nah, sekarang kita di sini memang kalian kan belum belajar tentang persamaan kuadrat ya, belum. Tapi di sini sebetulnya kita bermain logika saja, bermain logika ya, melatih kecerdasan nih di sini, manfaatnya melatih kecerdasan. Artinya dicari bilangan, dua bilangan ya. Dicari dua bilangan dulu. Ini kan nanti akan ada dua bilangan, ada N dan N ditambah 1. Dicari dua bilangan di mana selisihnya 1, ya kan? Yang selisihnya 1, dua bilangan yang selisihnya 1 ya. Yang kalau dikalikan satuannya ini 2. Nah, ini kan dua bilangan yang selisihnya 1, sekali lagi dua bilangan yang selisihnya 1, yang kalau dikalikan ujungnya 2, gitu kan? Ujung satuannya nilai satuannya 2. Nah, kita lihat ya. Nah, coba sama Bapak dikasih penjelasan seperti ini. Perkalian dua bilangan di mana kedua bilangan tersebut selisihnya 1 kan? Yang menghasilkan satuannya 2. Nah, seperti ini maksud Bapak tadi tunjukkan ya. Ada dua kemungkinan kan? Yang perkalian bilangan berarti 3 kali 4 kan 12, berarti satuannya 2. Dan 6 kali 7 berapa? 42 kan? Nah, satuannya juga 2. Nah, di sini kita tinggal memprediksi di sini aja. Ya. Apakah 13 kali 14? Apa 16 kali 17? Apakah 23 kali 24? Yang penting selisihnya 1. Itu tinggal dicoba aja dalam bentuk perkalian oleh kalian dalam potretan ya. Nah, berarti di sini jelas akan 16 dan 17 yang menghasilkan ini. Yang menghasilkan 272. Selisihnya kan 1. Ya, bisa dipahami? Selisihnya 1. Nah, jadi di sini 217 itu adalah 16 kali 17 ya. 16 kali 17. Nah, supaya lebih meyakinkan, karena yang ditanyakan berapa banyaknya bilangan genap kan, banyaknya bilangan genap, kalian tulis ke dalam persamaan bentuk asalnya. Nah, berarti yang harus kita robah ada yang mana? Yang 17 kan? Yang 17. Berarti 17 itu sama saja dengan 16 ditambah 1 ya. 16 ditambah 1, 16 ditambah 1. Nah, berarti kelihatan jelas N ini untuk banyaknya bilangan kan? Untuk soal yang ini N berarti untuk menyatakan banyaknya bilangan. Jadi ya, banyaknya bilangan genap pertama yang dijumlahkan di mana nilainya 272 itu adalah sebanyak 16 buah. Bisa dipahami? Nah, seperti itu ya. Ini sebanyak 16 buah. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, tentukan 3 bilangan genap
berurutan. Nah, ini contoh-contoh soal mirip-mirip dengan bilangan ganjil lah ya. Mirip-mirip dengan bilangan ganjil. Yang diminta sekarang 3 bilangan genap berurutan. Jadi 3 bilangan tidak dari awal, mungkin di tengah, mungkin di ujung gitu kan. Nah, yang jumlahnya nilainya 60. Nah, caranya tidak jauh seperti dalam mengoperasikan dalam pola bilangan ganjil ya. Nah, di mana kita tahu bahwa selisih 2 bilangan genap yang berdekatan itu kan selalu 2 ya, baik ganjil genap juga selisihnya 2. Nah, jadi di sini nah ya Bapak ya bayangkan penjelasannya ya. Jadi n karena kalau bilangan pertamanya n berarti bilangan keduanya n tambah 2. Bilangan berikutnya juga n ditambah 2 lagi berarti n ditambah 4. Nah, jadi yang 60 ini untuk apa-apa, yaitu untuk nilai Sn, yaitu jumlah ya. Nah, nilai Sn. Nah, jadi kita tulis dulu formula persamaannya. Formula persamaannya ini kan n yang pertama, Sn sama dengan n ini n ditambah n tambah 2. N tambah 2 ini maksudnya yang ini nih. N tambah 2 ditambah n tambah 4 maksudnya yang ini ya. Nah, maksudnya yang ini. Nah, ini bisa disederhanakan dulu ya ruas kanannya, karena n-nya lebih dari 1 suku, keluarkan kurungnya dulu ya, dikeluarkan kurungnya. Nah, seperti ini, seperti tadi lah ya, seperti tadi. Berarti di sini n ada 3 kali, berarti sama saja dengan 3n. 2 tambah 4 sama dengan 6, jadi Sn sama dengan 3n ditambah 6. Nah, kalau sudah begini kita tinggal masukkan aja ya. Tinggal masukkan di mana 60 ini merupakan nilai Sn. Masukkan ke sini aja ya, dimasukkan. Nah, 60 sama dengan Sn berarti 60 sama dengan 3n. Nah, 3n tambah 6. Nah, sekarang ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri di sini digunakan dulu untuk konstanta. Nah, ini di ruas kanan ada konstanta atau bilangan, maksudnya pindahkan ke ruas kiri. Tandanya harus berubah. Nah, berarti akan menjadi 60 dikurangi 6 sama dengan 3n. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kalian masih bingung, pause dulu videonya, terus diamati ya. Nah, ini sekali lagi, ini ruas kanan nilai 6 pindahkan ke ruas kiri dari positif jadi negatif. Nah, jadi 60 ini pindah jadi dikurangi 6 sama dengan 3n. Sudah, ini 6-nya sudah dipindahkan. Nah, ini tinggal menghitung aja. 60 dikurangi 6 berarti 54 ya. 54 sama dengan 3n. Jadi 54 ini dari sini kan. 54 sama dengan 3n ya. Nah, kalau kalian biasa menulis variabel di ruas kiri, boleh Bapak ditulisnya dibalikan lagi ya ini. Jadi 3n sama dengan 54, sama, hanya penulisannya dulu ya. Nah, cara ini tadi kalian sudah tahu ya, berarti mencari inputnya. Input dari perkalian sama dengan pembagian, berarti n, karena yang mau dicarinya adalah n, berarti n sama dengan 54 dibagi 3 ya. 54 dibagi 3 dapat berapa? Ayo berpikir dulu ya. Nah, sama dengan 18 ya. Bisa dipahami? N-nya 18 ya. N. Nah, jadi ya bilangan-bilangan tersebut ya, ini n ini 18 ini bilangan pertama ya, bilangan pertama. Jadi bilangan-bilangan berikutnya kan selisihnya 22, berarti dari 18 nambah 2 20, nambah 2 24. Jadi bilangan yang dijumlah 3 bilangan tersebut yang dimaksud adalah 18, 20 dan 22. Bisa dipahami ya? Nah, cara belajar daring ini begini ya, Bapak ngasih saran dulu. Kalau kalian belum paham melihat video, di pause dulu. Pause dulu videonya, terus diamati. Kalau sudah paham, lanjutkan lagi, begitu ya. Nah, untuk berikutnya kita lihat contoh soal berikutnya ya. Dengan cara cepat, maksudnya bukan contoh, ini cara cepat atau cara lebih ringkas lah ya. Ini sama dengan penyelesaian dalam bilangan ganjil tadi ya, dengan cara cepat. Kita ambil nilai tengahnya. Karena 3 bilangan ya dari soal yang tadi, diambil jumlah bilangannya dibagi 3. Dibagi 3 itu menghasilkan nilai tengah. Nah, bilangannya kan 60 ya, dibagi 3 karena ada 3 bilangan sama dengan 20. Nah, 20 ini nilai tengah ya, nilai tengahnya berarti sebelum dan sesudahnya ada satu bilangan.
sebelum 20 bilangan itu 18 kan. Setelah 20 bilangan itu 22 bilangan genap. Nah, jadi bilangan yang dimaksud adalah 18 ya dan 22. Nah, jadi bilangan yang dimaksudkan untuk 3 buah bilangan yang jumlahkan itu 18, 20 dan 22. Sama kan dengan pembahasan yang agak panjang tadi ya. Nah, demikianlah anak-anak ya perjumpaan kali ini pelajaran matematika dengan Bapak pada pertemuan kedua. See you next time, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa coba diulang ya. Nanti kalian akan diberi beberapa soal ke Bapak ya, oleh Bapak ya, maaf, akan diberikan beberapa soal oleh Bapak untuk latihan pemantapannya. Bye.